Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat kita belajar pada hari ini. Nah, untuk kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita mau siapkan hati kita dan kita akan berdoa. Mari satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini, untuk pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Tuhan, di mana kami masih keadaan yang sehat dan kami masih bisa belajar untuk hari ini. Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir, dan biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan dan berikan kami hikmat dan kecerdasan supaya kami dapat menangkap materi demi materi yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya Tuhan. Amin. Kita masuk di bab ke-12 untuk hari ini, yaitu bertemakan atau berjudul keteladanan Tuhan Yesus. Kalian bisa melihat halaman 66 sampai 67. Nah, sebenarnya kita pada hari ini akan menonton satu film tentang Tuhan Yesus, bagaimana teladan daripada Tuhan Yesus, film tentang Tuhan Yesus. Tetapi karena ini kita belajar online, Mister akan memberikan satu kebenaran firman Tuhan yang dapat kita baca di Yohanes pasal 13 ayat yang pertama sebenarnya sampai yang ke-20, ayat yang ke-31 sampai ke-35, dan pasal 15 ayat 9 sampai 17. Nah, untuk hari ini Mr. Hari akan memberikan satu kebenaran firman Tuhan supaya kita dapat belajar dari keteladanan Tuhan Yesus itu sendiri, atau sesuai dengan bab tema atau tema kita pada hari ini, bab ke-12, yaitu keteladanan Tuhan Yesus. Nah, Mister berharap bahwa kita semua yang mendengarkan, bahkan secara pribadi buat Mister sendiri, Mister diberkati Tuhan supaya kita itu mengikuti jejak daripada Tuhan, mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus. Nah, kalau kalian bisa melihat sebuah nyanyian yang ada di halaman 66, kalau mungkin kalian yang tahu lagu ini bagus sekali buat kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Satu pujian yang menjadi kekuatan buat hidup kita, bahwa hanya Yesus satu-satunya yang menjadi penolong, yang menjadikan sebuah teladan yang sungguh dalam setiap kehidupan kita, supaya kita ini benar-benar pada jalan yang benar, atau hidup kita senantiasa seumur hidup kita bisa menjadi berkat dan menjadi teladan buat mereka-mereka yang belum mengenal kasih kebaikan Tuhan. Nah, satu kebenaran firman Tuhan yang Mister tadi sudah singgung ada di Yohanes pasal 13 ayat yang pertama sampai 20 dan seterusnya. Itu kalian nanti bisa baca di rumah. Tapi Mister hanya memberikan satu ayat saja, yaitu di ayat yang pertama. Sebab aku telah memberikan suatu teladan seperti kamu, atau kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya itu juga berbuat sama seperti yang Tuhan Yesus perbuat kepada murid-murid. Jadi ayat yang pertama ini sungguh memberikan inspirasi dalam hidup kita. Seandainya nih, sebab Tuhan Yesus telah memberikan suatu teladan seperti kamu atau kita sebagai muridnya, supaya kita ini juga berbuat seperti yang Tuhan perbuat kepada kita. Jadi apa saja yang Tuhan perbuat dalam setiap kehidupan kita, ada kebaikan Tuhan, ada kasih Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Nah, Alkitab mencatat yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dalam Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan seperti manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Satu sifat Tuhan, satu teladan daripada Tuhan, yaitu setia.
Bagaimana Tuhan Yesus setia ketika dia ada di dunia ini sampai dia mati di atas kayu salib. Bagaimana pengorbanannya. Sifat yang kedua, bagaimana pengorbanannya Tuhan yang sudah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita sebagai kepada manusia. Itulah bukti kasih Tuhan, dan banyak lagi. Nah, dia adalah Yesus Kristus, nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Itu ada di Filipi pasal 2 ayat 9 sampai ke 10. Nah, di situ kita belajar banyak sekali pribadi Tuhan Yesus yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun dunia ini. Ini penting. Pribadi Yesus atau Tuhan Yesus tidak dapat dibandingkan dengan siapapun yang ada di dunia ini. Mungkin kita punya satu tokoh atau seorang yang dapat kita teladani, atau mungkin pribadinya, atau mungkin saya pengen seperti Ronaldo yang hebat dan sebagainya, atau saya pengen seorang motivator yang seperti ini yang hebat hidupnya dan sebagainya, dia sukses dan luar biasa. Atau saya pengen seperti K-pop ini yang cukup luar biasa, dia memerankan artisnya atau karakternya. Tetapi kita mau belajar bahwa pribadi Yesus tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di dunia ini. Kenapa? Karena pribadi Tuhan itu sungguh luar biasa yang patut kita teladan dalam setiap kehidupan kita. Nah, seberapapun terhormatnya seorang dengan titel yang berlapis-lapis atau yang sampai profesor sekalipun, seberapa hebat dia, sungguh tidak sebanding dengan kebesaran dan keagungan Yesus Kristus. Jadi sehebatnya, sepintar apapun dia atau orang yang kita kagumi, tidak sehebat dari Tuhan Yesus itu sendiri. Karena dia adalah Raja di atas segala raja. Karena Tuhan segala Tuhan, itulah Tuhan Yesus. Namun Yesus tetap rendah hati, ini penting ya. Jadi di dalam kebesarannya, di dalam keagungannya, Yesus ini tetap rendah hati. Ia rela melayani manusia, bahkan ia memberikan satu teladan yang luar biasa. Kalau kalian baca tadi di Yohanes pasal 13 ayat yang pertama sampai ke 20, di mana Yesus rela membasuh kaki para muridnya. Ini teladan yang harus kita pelajari. Teladan yang sungguh luar biasa. Dia seorang Tuhan, dia seorang guru. Bagaimana ketika murid-muridnya mengakui bahwa dia guru dan Tuhan, tetapi dia justru rendah hati. Justru sikap teladan yang harus kita pelajari, bagaimana hidupnya rendah hati kepada murid-muridnya. Padahal dia adalah Tuhan, guru agung yang diagung-agungkan pada waktu itu, di zaman itu, bahkan sampai sekarang ini. Tetapi justru Tuhan Yesus nyatakan keteladanannya atau sikapnya, yaitu rendah hati. Ini yang perlu kita pelajari, bagaimana salah satu keteladanan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu siapakah kita ini? Kita hanyalah orang yang tak berarti. Dapatkah kita belajar dari keteladanan Yesus? Mau melayani keluarga kita atau kerabat kita atau teman atau orang lain dengan kerendahan hati dan tanpa pamrih seperti Tuhan? Apakah kita dapat, atau kepada saudara kita yang lapar, sudahkah kita mengulurkan tangan dan memberikan makan? Sewaktu melihat saudara kita tertimpa musibah, ataukah kita mau menolongnya? Ataukah kalau mungkin kita nggak punya materi, beberapa pekan ini, dalam sebulan ini Indonesia ini mengalami sebuah bencana, apakah kita nggak bisa memberikan banyak? Apakah kita mendoakan bangsa kita? Itulah bukti kalau kita mengikuti jejak daripada Tuhan. Kita benar-benar harus ikut ambil alih dalam semuanya itu. Kalau mungkin kita nggak bisa menolong mereka dengan secara materi, tapi kita juga bisa menolong mereka dengan doa, memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka yang mungkin saat ini mereka mengalami sebuah bencana, atau mungkin saat ini keluarga kita, teman kita, sahabat kita mengalami sebuah bencana. Nah, disitulah peran kita, di mana kita dapat melayani, dapat memberikan yang terbaik seperti yang Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang mau melayani tetapi enggan menanggalkan keakuannya atau apa yang dia punya. Banyak orang melayani tetapi dia enggan atau tidak mau menanggalkan siapa dirinya. Misalnya nih, saya ini anak bos. Kalau saya pengen menolong, pengen melayani, tapi seringkali kita tidak mau meninggalkan anak bosnya. Jadi tetap aja nyuruh orang lain. Sama aja kita nggak melayani. Mungkin kita melayani dengan materi kita,
Tapi sebenarnya yang Tuhan mau bukan hanya itu, bukan materi, tapi bagaimana kita benar-benar ada dan terjun langsung kepada mereka walaupun kita anak bos. Nah, disitulah penting. Melayani berarti rela menjadi hamba. Itulah pelayanan yang dilakukan Yesus, di mana yang tertulis, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi termuka kepadamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Itu Matius pasal 20 ayat 26 sampai 27. Jadi gimana hidup kita? Mari kita renungkan dalam setiap kehidupan kita. Apakah kita mau melayani atau kita ikut teladan Tuhan Yesus, atau kita justru sebaliknya, kita enggan, kita malu, kita nggak mau tahu dan lain sebagainya, kita cuek. Ada bencana alam yang terjadi di Indonesia ini, kita nggak pernah mau berdoa kepada bangsa ini supaya pulih, atau kita justru ya masa bodoh dan sebagainya. Marilah kita semua jangan anggap enteng, jangan pernah kita menganggap itu sepele, tapi benar-benar kita dapat melayani dengan mengikuti jejak Tuhan, meneladani sikap Tuhan dengan mungkin dengan berdoa. Mungkin kita nggak bisa berbuat banyak, kita karena masih kecil, belum bekerja dan sebagainya, tapi kita dengan doa-doa kita dapat panjatkan dan kita dapat meneladani jejak daripada Tuhan Yesus. Mari kita memiliki hati seperti Yesus, rela melayani jiwa-jiwa dengan motivasi tulus dan benar. Sekali lagi, memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus yang rendah hati. Sekali lagi, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kita sudah selesai mengakhiri materi yang ada. Alangkah baiknya kita juga akhiri dengan berdoa, supaya apapun yang materi kita pelajari pada hari ini, biarlah itu berguna dan bermanfaat dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap materi yang kami dengar, yang kami pelajari untuk hari ini. Tuhan bimbing, Tuhan sertai, supaya apapun yang kami terima, pelajaran kami, materi kami pada hari ini, biarlah kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat kami, di tengah dimana kami sekolah yang ada Tuhan. Terlebih khususnya berikan kami hikmat dan kecerdasan lebih lagi. Dan biarlah kasih setiamu Tuhan, kemurahan daripadamu Tuhan, damai sejahtera daripadamu Tuhan, senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami lebih lagi ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, sampai ketemu untuk minggu ke depan, dan tetap semangat dan jaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. See you next time. God bless.